ミッションワクワクワクワクいらっしゃいませ。ここアーニャの部屋。ここがキッチン。どんなキッチン？アーニャでラリー。アーニャにピッ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Mahatma Gandhi pernah berkata, masa depan itu bergantung pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Berhubung hari ini kita sedang bersama dalam proses menyelesaikan pembahasan yang dimana semoga kita bisa selangkah lebih maju di masa yang akan datang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurjani Kokomakin dengan NIM A1A2230-9. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Di mana di sini saya akan membahas skill apa saja sih yang bisa kita dapatkan dalam mempelajari ilmu humaniora. Ayo kita bahas sama-sama teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada skill apa saja yang kita dapatkan dalam mempelajari ilmu humaniora, kita harus tahu dulu apa sih itu ilmu humaniora. Mari kita bahas. Secara etimologis, ilmu humaniora berasal dari bahasa Latin, yaitu humanus yang berarti manusiawi. Atas dasar pengertian tersebut, Hasan Sadili mengatakan atau mendefinisikan ilmu humaniora sebagai pengetahuan yang dianggap bertujuan untuk membantu manusia dalam penelusuran atas pengertian humaniora dalam sejarah peradaban umat manusia menjadi salah satu titik tolak yang sangat penting. Pendidikan humaniora adalah salah satu bahan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan manusia dalam membantu agar manusia menjadi lebih manusiawi, yaitu membantu manusia untuk mengaktualkan potensi-potensi yang ada sehingga akhirnya membentuk manusia yang utuh, yang memiliki kematangan emosional dan kematangan moral dan kematangan spiritual. Hal ini berkaitan dengan bagaimana hidup bersama orang lain, mengembangkan kepekaan untuk saling menghormati dan saling menghargai. Humaniora adalah cerita, ide, dan kata-kata membantu kita dalam merasakan kehidupan di dunia. Humaniora mengenalkan kita pada orang-orang yang tidak pernah kita temui, tempat dan tidak pernah kita kunjungi, ide dari yang pernah kita kunjungi terlintas dalam benak kita. Baik, selanjutnya kita masuk pada pentingnya ilmu humaniora bagi kehidupan manusia. Humaniora adalah sebuah disiplin akademik yang mempelajari kondisi manusia menggunakan metode terutama analitik, kritikal, atau spiritual. Humaniora mencakup studi tentang kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, dan ilmu-ilmu yang ingin agar manusia menjadi bertambah manusiawi. Pendidikan humaniora dapat ditarik ke arahnya ke belakang pada era Yunani kuno dengan sebutan Encyclios Paideia yang berarti pendidikan dalam lingkaran, dan berkembang pada era Imperium Romawi dengan sebutan Artes Liberalis. Ilmu humaniora juga mencakup berbagai ilmu seperti studi agama, filsafat, seni, sejarah, dan ilmu-ilmu bahasa, dan ilmu sosial seperti sosiologi, linguistik, politik, sastra, dan sejarah. Pendidikan humaniora dipandang penting dan diajarkan kepada semua mahasiswa agar jurusan manapun. Karena itu, pengajaran humaniora diberi predikat studium generalis, yang berarti ilmu-ilmu ini penting untuk diajarkan kepada semua mahasiswa. Pentingnya ilmu humaniora terletak pada kemampuannya untuk membantu kita memahami keberagaman budaya, peradaban, pengalaman, dan cara pandang manusia dalam memahami dunia dan sekitarnya. Humaniora juga dapat mengasah kecerdasan emosi, kehalusan seperti budi pekerti seseorang, serta membantu skill belajar, berempati, merasakan studi pandang orang lain, dan memahami keberagaman manusia. Selain itu, humaniora juga bertujuan memanusiakan manusia atau menjadikan manusia menjadi lebih manusiawi, serta mempelajari tentang bagaimana memahami diri serta mewujudkan berbagai bakat idealisme yang tinggi. Selanjutnya kita masuk pada skill apa saja yang bisa kita dapatkan dalam mempelajari ilmu humaniora. Yang pertama ada kemampuan interpersonal, di mana kemampuan ini merujuk pada keterampilan
yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Keterampilan ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam dunia kerja. Salah satu contohnya yaitu kita dapat berkomunikasi secara verbal, di mana kita dapat berbicara dengan jelas dan efektif dengan orang lain. Komunikasi verbal sangat baik dan penting dalam berinteraksi dengan rekan kerja dan sebagainya. Yang kedua ada berpikir secara kreatif, yaitu kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk menghasilkan pemikiran yang penuh dengan kreativitas dan menciptakan sesuatu yang baru dan menghasilkan karya yang unik. Berpikir secara kreatif bukan hanya sebatas profesi yang berkaitan dengan seni seperti penulis, pelukis, atau musisi, tetapi juga penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang kerja. Salah satu contohnya yaitu kita bisa memanfaatkan barang bekas seperti memanfaatkan sampah atau plastik yang diubah menjadi kain perca. Yang selanjutnya yaitu kemampuan problem solving, yang dimana pengertian dan manfaatnya sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kemampuan ini untuk bisa mengatasi masalah dan keaktifan dalam mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Berbagai keterampilan ini dapat diperlukan termasuk kreativitas, pemikiran kritis dan mengambil keputusan, dan kemampuan untuk membangun dan menguji solusi. Berikut adalah contohnya yaitu penerapan kemampuan problem solving dalam berbagai konteks, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemampuan problem solving dapat diterapkan dalam berbagai situasi seperti solusi untuk memperbaiki sesuatu yang rusak, mengelola resiko, mengambil keputusan, dan memperluas pengetahuan kita, teman-teman. Yang selanjutnya ada keterampilan leadership, yang dimana keterampilan ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk memenuhi atau memotivasi atau mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Secara umum, leadership dapat diberitahukan sebagai sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam konteks bisnis, organisasi. Leadership juga melibatkan kemampuan untuk memimpin atau mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Salah satu contohnya, teman-teman, yaitu keterampilan leadership ini dapat diharapkan dalam berbagai situasi, yaitu menyelesaikan proyek, yaitu seseorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan pengelola hubungan baik dengan orang lain, memahami kebutuhan mereka, dan memastikan